Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Nur Syahad dengan nomor NIM 2001022053 dari kelas 1A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baik, pada video presentasi kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pernikahan itu Kunci Ketenangan Batin. Oke, yang pertama yaitu pengertian nikah atau istilahnya munakhat, tapi ini jarang kita dengar istilahnya. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sah dan dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Kemudian dasar hukum kita itu bukan dibolehkan. Kita dianjurkan untuk menikah. Sebenarnya banyak ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk menikah, terutama untuk bagi kalangan remaja. Di sini saya mengambil satu surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ternyata ada 5 hukum nikah dalam Islam. Yang pertama yaitu mubah atau boleh. Ini untuk orang yang tidak khawatir melakukan perzinaan atau dia tidak takut berbuat aniaya bila tidak menikah. Yang kedua hukumnya sunnah, untuk orang dewasa yang ingin menikah dan punya biaya untuk berkeluarga. Yang ketiga ada hukumnya wajib. Ini untuk orang dewasa yang sudah memiliki biaya yang cukup dan khawatir jika dia tidak menikah, dia akan melakukan perzinaan. Yang keempat ada hukumnya makruh, yaitu untuk orang dewasa yang sudah layak kawin, tapi dia tidak memiliki biaya untuk berkeluarga. Dan yang terakhir ada hukum nikah, yaitu hukum haram. Jika orang ini bermaksud menikahi perempuan untuk menyakiti, menganiaya, dan mempermainkannya. Oke, rukun nikah. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk bisa menikah. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, harus ada wali dari calon pengantin perempuan. Ini bisa bapak, kakek, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara, laki-laki sekandung, anak laki-laki dan saudara laki-laki sebapak, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman dari pihak bapak, atau wali hakim dan wali hakim. Yang keempat, saksi-saksi, minimal 2 orang saksi. Yang kelima, sigot akad atau kalimat akad yang terdiri dari ijab kabul. Tujuan dan hikmah pernikahan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kemudian mengikuti dan mentaati perintah Allah dan sunnah Rasul. Mencari dan mengharapkan keturunan yang soleh. Dan menginginkan kebahagiaan dan ketentraman. Hikmah pernikahan untuk menjaga harkat dan martabat manusia, melanjutkan dan memelihara garis keturunan, menumbuhkan kasih dan sayang, dan memperoleh ketenangan jiwa. Ini ada tips atau kriteria dalam memilih istri. Yang pertama, carilah istri yang memiliki akhlak serta dasar pendidikan agama yang baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu bahagia.
Yang kedua, cari istri yang bukan dari kerabat dekat. Usahakan kita tidak ada hubungan kekeluargaan dengan calon istri. Yang terakhir, cari istri yang penyayang dan berbudi mulia. Carilah istri yang dapat mengendalikan dirinya, baik perbuatan maupun tutur katanya. Ada juga tips atau kriteria untuk mencari calon suami yang baik bagi perempuan. Yang pertama, beragama Islam. Ya, ini sudah menjadi informasi umum. Carilah pria yang beragama Islam, karena Islam merupakan jalan yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan carilah suami yang berilmu dan berakhlak mulia. Carilah suami yang dapat membimbing, mengajarkan istri untuk berbuat kebaikan, dan dapat mendidik anak dengan baik dan benar. Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya datang dengan panduan terbaik, mengatur kewajiban seorang suami terhadap istri dan begitu pun sebaliknya. Di sini ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, istri wajib menjaga dirinya, kemudian ikut serta memikul tanggung jawab keluarga. Seorang istri adalah hak murni bagi seorang suami, maka hendaknya mendahulukan kepentingan suami dari yang lain. Istri menjadi sumber sakinah, ketenangan bagi sang suami. Istri senantiasa patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Istri hendaklah menjaga kehormatan dan kemuliaan diri dan suami, tidak menghina atau menyebutkan aibnya kepada siapa saja. Istri hendaknya menjaga perasaan suami, mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin, dan pandai menghargai pemberian suami, meskipun kecil. Sedangkan suami terhadap istrinya, dia wajib memberikan nafkah yang layak kepada istri. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kesanggupannya. Dan suami itu wajib menjaga perasaan istri, tidak mencela, tidak menyebut kebaikan wanita lain di hadapannya, menjaga rahasianya, memanggil istri dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang baik, tidak menyakiti perasaan istri dan anggota tubuhnya. Suami juga wajib menanggung perkara yang menyakitkan dari istrinya, baik ucapan maupun sikap dari tingkah lakunya. Dan suami wajib mengajarkan istri dengan cara yang lemah lembut. Jika suami cemburu, hendaklah cemburu dengan sewajarnya saja demi menjaga kesucian rumah tangga. Suami juga wajib menasihati istri jika ia salah. Suami wajib menjaga hartanya, menghibur istri, berlaku adil jika punya istri lebih dari satu. Dan suami wajib mengajak istri bermusyawarah demi memuliakan pendapat dan pemikirannya. Suami hendaknya menepati janji, dan jika memang harus cerai, maka hendaknya menceraikannya dengan cara yang baik. Masih ada satu kunci ketenangan batin dalam pernikahan, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran di rumah. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terangilah rumah kalian dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Bacakanlah Al-Quran di dalamnya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rumah yang dibacakan Al-Quran banyak kebaikannya, terasa lapang bagi penghuninya. Syaitan akan keluar dan malaikat akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran sedikit kebaikannya, sempit bagi penghuninya, malaikat akan keluar dan syaitan akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya." Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battul Jilid 3 halaman 177. Oke, ini ada hikmah dari pernikahan itu sendiri yang mungkin bisa jadi bahan renungan bagi kita sebagai manusia kepada Tuhan kita. Allah tidak menghendaki ada kekacauan di antara laki-laki dan perempuan yang saling meninggalkan dan melantarkan seperti layaknya pada binatang, tapi dengan meletakkan peraturan yang tepat yang melindungi martabat manusia dan melestarikan kehormatan mereka, sehingga tercipta hubungan laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang bersih dan murni atas dasar saling ridho.
Dengan ini pula wanita akan merasa dilindungi dan merasa aman. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keluarga dambaan yang sakinah, tenang, tentram, yang mawaddah, cinta dan penuh harapan, dan warahmah, saling memberikan kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.